karakter dan pribadi kita. Nah, bagaimana sih kita ini membangun karakter kita untuk mengenali diri pribadi kita? Ning, selamat siang. Ya, kita bincang-bincang tentang karakter. Ada unsur-unsur utama yang harus kita. Halo Ning, Mas Aris, selamat siang. Jadi aku ingin bicara soal bagaimana membentuk karakter seseorang itu. Yang pertama kali yang harus dikuasai adalah mengenal diri pribadi. Jadi mengenal diri pribadi ini sebetulnya tidak terlalu sulit. Ini kalau Sullivan misalnya belajar teater, itu akan diperkenalkan untuk olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa. Nah, akan Mbah Kong permudah saja. Mbah Kong kalau menyampaikan ya mudah-mudah saja. Kadang-kadang walaupun banyak kiasan agar tidak terlalu verbal dan tidak vulgar. Jadi yang terutama bagaimana kita itu menjadi pribadi sejati yang tangguh, itu harus mengenal diri kita secara ragawi dulu. Manusia ini terdiri dari jasmani dan rohani. Menyatunya jasmani dan rohani inilah yang disebut jiwa. Makanya ada jiwa kita yang bisa hidup. Kita menjadi hidup ini karena dititipin napas. Tanpa napas maka kita tidak akan bisa hidup. Dan napas kita ini dirawat dan dipelihara oleh oksigen. Dan oksigen itu dipersembahkan oleh daun-daun. Maka Musliyadi tahu kalau kita ini menghormati dan memuliakan pohon, bukan menyembah, tapi menghormati, menyucikan dan memuliakan pohon karena setiap saat memberikan oksigen yang merawat dan memelihara napas kita dengan tulus. Itu cah proyek juga sama, pasti tahu kalau ngerjain proyek tidak ada pepohonan pasti gersang. Musliyadi juga kalau tidak ada pepohonan, tidak ada daun-daun, makanya gersang. Nah, karena dedaunan ini mempersembahkan oksigen buat merawat dan memelihara napas kita sehingga kita tetap hidup. Nah, bagaimana mengenal diri pribadi kita ini? Yang ragawi kita harus mampu menguraikan ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita harus mengenalinya. Samet Chan juga boleh mulai menuliskan ciri-ciri rambutnya, panjang rambutnya, besar rambutnya, warna rambutnya, bentuk rambutnya, sampai kepala, sampai ke ujung kaki, harus diuraikan detail. Deskripsikan dalam catatan harianmu. Ya, Samet Chan boleh memulai dari mencatat rambut sampai ujung kaki. Setelah memahami anatomi fisik kita, setelah memahami dan mampu menguraikan anatomi ragawi kita, maka yang diperlukan selanjutnya adalah mengerti fungsi dari masing-masing anatomi. Ini secara ragawi dulu. Jadi Samet Chan boleh mencatat ini fungsi rambut apa, fungsi kepala sampai ujung kaki. Awen juga, kalau Awen pengen memahami detail diri kita pribadi, pertama kali adalah mengerti fisik kita, fisik dan organ-organ tubuh kita. Maka ilmu kedokteran itu mutlak. Ilmu kedokteran itu sangat penting. Alana, Rehan juga silahkan mulai mencatat nama-nama anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Anissa, Alana, Rehan, silahkan mulai mencatat dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, semua nama anatomi ragawi kita sedetail-detailnya. Lanjutkan dengan fungsi ragawi kita, fungsi anatomi kita. Nah, setelah mengenali ragawi kita ini, maka kita akan mudah memeliharanya. Bagaimana agar rambut kita tetap sehat,
bagaimana agar kepala kita tetap sehat, semua ragawi kita sehat. Maka ada mandi, ada wudhu, ada keramas, ada rendam, ada melukat, ada jenabatan dan sebagainya. Ini untuk menjaga dan merawat ragawi kita. Nah, ini mutlak sekali. Kalau kita tidak mengenali dan memahami ragawi kita, tubuh kita, jasad kita, lalu bagaimana memeliharanya? Oke. Dan ragawi kita ini kita kasih asupan nutrisi dari apa yang kita makan dan minum. Maka bris dan semuanya, gagang sapu, semuanya, alana, rehan, tidak boleh tidak merawat ragawi kita dengan benar. Ya, Mbak Agung menyampaikan ini dari Bali, alana. Bandung, ya saya cinta Bandung. I love you Bandung. I love Bandung. Gagang sapu, I love you. Jadi Bandung itu juga tempat bagaimana Mbah Kung menempa diri kita. Selama 2 tahun Mbah Kung di Taman Cilaki, menyepi dalam keramaian. Di sana lahir banyak karya, di mana Mbah Kung juga mengurai atas apa yang telah Mbah Kung lalui. Lahirlah dongeng Aku dan Kau. Aku dan kau, suka dan kau. Lahirlah 13 dongeng di mana opening dan closingnya semua Mbah Kung tulis untuk seluruh yang mau. Dan saat itu di backup oleh Unilever dan Kau. Gitu. Jadi berkarya ini Bandung anak-anak hebat. Bandung anak-anak hebat, tempat luar biasa. Enci ini Bandung juga. Enci, terima kasih Bandung, terima kasih NKRI, terima kasih bumi ini, terima kasih semesta raya ini. Jadi mengenali diri pribadi itu sebetulnya tidak sulit, tapi tidak mudah menjalankannya. Mari kita tidak makan dan tidak minum yang tidak dimanfaatkan oleh ragawi kita. Ya, minum begini nih. Mbah Kung memang jarang minum air putih, tapi minum jamu-jamuan yang Mbah Kung ramu sendiri. Ini saya minum. Ini dari aneka daun, biji-bijian, kulit, akar, buah, Mbah Kung campur, Mbah Kung rebus. Risatol juga boleh mencobanya. Nah, bagaimana setelah kita mengenal diri pribadi kita secara ragawi dan fungsinya, maka kita akan bisa merawatnya dengan seksama dari rambut sampai ujung kaki. Jadi setelah mengenal ragawi kita, Ciki, NG juga boleh melanjutkannya. Kita harus mulai mengenal rohani kita. Tadi sudah Mbah Kung singgung bahwa rohani kita ini hidup karena titipan napas dari Sang Pemberi napas. Dan napas kita dirawat oleh oksigen yang diberikan oleh titik-titik klorofil daun saat terjadi fotosintesis. Dibantu surya, dibantu bumi, dibantu air, sampailah oksigen itu merawat dan memelihara napas kita dengan ikhlas dan tulus. Ya, NG. Ya. Jadi NG akan tahu kalau kita tidak memiliki napas, maka hidup kita berakhir. Nah, lalu bagaimana merawat dan memelihara napas kita agar tetap hidup, tetap terhubung dengan Sang Pemberi napas? Nah, ini agak-agak sensitif. Sangat sedikit yang menjalankannya. Untuk menjaga konektivitas napas kita dengan Sang Pemberi napas, maka Mbah Kung dari kecil menganjurkan pada teman-teman, Asmi, thank you. Mari Asmi dan kawan-kawan NG, mulai detik ini lakukan pernapasan panjang yang kembang kempis perut kita.
JJ, ayo pernapasan panjang. Pernapasan panjang ini kita alirkan. Boleh dihirup lewat hidung, boleh lewat mulut. Kalau lagi pilek boleh lewat mulut. Kalau hidung kita sedang terapi, boleh kita melalui mulut kita. Boleh lewat mulut, boleh lewat hidung. NG Geolin bisa menerapkannya. Esensi dari pernapasan panjang ini adalah agar menjaga konektivitas napas kita dengan sang pemberi napas. Jadi ini khusus ya untuk merawat Geolin, NG dan teman-teman Snack Video atau platform yang lain semuanya. Yang ini Mbah Kung sampaikan di Titian Moksa Ashram Karakter Building Education. Mbah Kung hanya ingin berbagi dan terus berbagi yang Mbah Kung lalui. Ya, Geolin bisa menerapkan bagaimana pernapasan panjang ini menjaga konektivitas dari napas kita dengan sang pemberi napas. Kiasannya sering Mbah Kung ulang-ulang bahwa konektivitas ini antara napas dan sang pemberi napas ini seumpama HP kita, Android kita yang canggih ini memiliki pulsa, punya kuota yang banyak, pulsanya ratusan ribu bahkan jutaan. Bahkan Sunita punya kuota yang banyak, HP-nya canggih. Tapi kalau sinyalnya tidak ada, maka kita tidak bisa tatap muka seperti ini. Ya kan? Kita tidak bisa silaturahim seperti ini. Kita tidak bisa sharing indah seperti ini yang difasilitasi platform yang kita cintai. Ya, terima kasih Snack Video yang memfasilitasi, yang selalu mencolek Mbah Kung untuk berbagi kreativitas, berbagi kasih, berbagi inovasi, berbagi inspirasi. Sunita juga pasti merasakan bagaimana kalau kita itu bersinergi, bekerja sama dalam kondisi apapun. Jadi rasanya seluruh platform yang ada ini sangat bermanfaat dan bersinergi, harus saling mengisi. Tidak ada yang hebat-hebatan, saling mengisi. Kalau ada kecemburuan platform satu dengan platform yang lain itu tidak pas, berarti kita bisa menimbulkan friksi. Padahal kalau kita bersinergi dengan baik, itulah manfaatnya menerapkan pernapasan panjang. Karena kita menjadi punya konektivitas dengan sang pemberi napas yang penuh welas asih, penuh kasih sejati dalam hidup. Dan telah dicontohkan oleh daun-daun yang mempersembahkan oksigen pada Shekyu, pada NG Shekyu, pasti menghirup oksigen tiap saat toh. Kalau kita tidak menghirup oksigen dari daun-daun itu, maka kita tidak bisa terawat napas kita. Mungkin sudah terhenti napas kita. Kalau di rumah sakit saja kita beli oksigen, satu tabung 1.900.000 itu di tahun 99. Lalu bagaimana seumur kita ini sudah menghirup oksigen tiap saat, seirama napas kita. Berapa triliun nilainya? Berapa triliun nilainya? Putra juga tahu, Vina juga paham bahwa oksigen ini sangat mahal karena memelihara kehidupan kita, memelihara napas kita, agar kita bersyukur atas contoh langsung yang Tuhan berikan pada kita. Dan konektivitas ini harus kita jaga. Kalau konektivitas napas kita dengan sang pemberi napas, yang ada adalah kearifan, kebijakan, kasih sejati dalam hidup Vina, dalam hidup NG, Vina, NG, teman-teman yang lain pasti makin arif, makin bijak karena memiliki sulas. Su itu becek, welas itu kasih. Maka kasih yang baik, welas asih yang baik adalah kasih sejati dalam hidup. Disinilah lahirnya ilmu ikhlas, ilmu legowo, ilmu tulus, ilmu lapang jiwa,
ketika memberi jupe adalah ketulusan. Jupe memberi tanpa memperhitung-hitungkan kembali apa yang kita serahkan. Ilmu tulus, ilmu ikhlas, ilmu legowo, ilmu lapang jiwa itu kiasannya seperti ketika jupe ada di kloset, ada di jumbleng, ada di kali. Kalau sudah jatuh plung, jangan dipungutin lagi. Itu kiasannya. Nah, jadi itu terjadi, ketulusan terjadi, ikhlas itu lahir, lapang jiwa itu ada, legawaneng tias itu menyertai kita ketika kita merawat dan terus melakukan pernapasan panjang. Maka orang-orang yang menerapkan pernapasan panjang dengan benar, hidupnya penuh dengan ketulusan. Selalu ikhlas dalam berucap, bertutur, menuliskan, bertindak, mengerjakan apa saja. Pasti penuh keikhlasan, penuh lapang jiwa, kebak ketulusan. Yang dijalankannya adalah suwelas, kasih sejati dalam hidup. Sebetulnya Mbah Kung sungkan kalau menyampaikan hal seperti ini, nanti dikira Mbah Kung hanya ngomong saja. Tidak. Mbah Kung belajar menjalankannya. Mbah Kung belajar melakukannya dimanapun Mbah Kung berada. Selalu. Mbah Kung belajar ikhlas dimanapun Mbah Kung diam. Ya. Mbah Kung selalu belajar untuk setulus mungkin, seikhlas mungkin, dimanapun berada. Ya, dimanapun berada, Mbah Kung tidak menghitung-hitung apapun yang sudah Mbah Kung kerjakan. Tidak, sama sekali tidak. Karena ketulusan ini akan melahirkan banyak hal. Ya, seperti Gary bisa lakukan, Gary Sinaga, ya kan? Gary Sinaga itu pasti dari saudara kita dari Sumatera yang indah. Sumatera yang indah, yang punya samosir, yang punya parapat, ya kan. Jadi Gary boleh jalankan mulai sekarang. Siapapun boleh lakukan. Silahkan kita menerapkan pernapasan panjang ini agar memiliki konektivitas dengan sang pemberi napas. Jadi bukan mengejar apa-apa. Jadi kalau Eko menikmati musik itu juga anugerah. Nah, tuh Eko sedang terapi, minum kopi, bayangkan saja ya. Menikmati hidupnya. Siap. Ya, aku minum jamu. Ya, aku minum jamu. Siap, nggih. Itu ada hargai itu. Itu hargai hewan liar tuh, hargai itu. Ya, mari ngopi. Nggih. Nggih. Alhamdulillah, nggih. Aku kalau minum jamu sak letek-letek. Karena letek ini diperlukan oleh ragawi kita. Ya. Jadi ya, ada madu kelanceng, ada madu lebah. Selalu ada dan tersedia. Ya, ada gula Jawa. Jadi seperti orang-orang yang menghargai hewan liar itu kan, itu ketulusan, welas asih. Ajarannya sudah jelas. Ajarannya ada di Suwelas Tembang. Ajaran untuk mencapai banyak hal itu kita matiin dulu guys. Ya. Dinomeh pakai tahu bagaimana kalau kita ini menjalankan kasih itu diuraikan di Suwelas Tembang. Tahu kan kok? Mas Eko tahu kan Tembang? Jadi ya Tembang itu ada 11, ada 11 dari Mijil sampai Pucung, ya kan? Dari Mijil sampai Pucung itu didendangkan, tidak dipaksakan. Mbok rungokke karepmu,
ora mbok rungokke yo alhamdulillah kan gitu kan. Karena tembang-tembang itu memberikan suatu spirit, memberikan kekuatan. Jadi spirit itu daya hidup. Yang seperti Mbak Kung singgung di depan tadi di Nomeh, bahwa spirit itu daya hidup, menyatunya raga dan sukma itulah spirit daya hidup yang terawat dengan napas kita, yang hidup oleh napas kita, yang dipelihara oleh oksigen, yang dianugerahkan oleh sang pemberi napas. Sekarang kita mampu bersyukur tidak, ya kan? Sekarang kita mampu menjalankannya tidak, membagikannya. Ya. Biar 5 waktu diingatkan. Kalau setiap masjid kan ada toro. Jadi setiap ilham lupa sembahyang pasti ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, diingatkan agar kita sembahyang. Menyembah pada Sang Hyang. Ya, ilham Febrian mulai sekarang boleh turut menerapkan pernapasan panjang itu agar kepekaan rohani kita makin tumbuh indah, makin luar biasa, dan kita menjadi tidak sombong, kehidupan kita makin kebak welas asih. Nah, itulah yang diperlukan, pentingnya kita menerapkan pernapasan panjang. Jadi kalau kita tidak menerapkan pernapasan panjang, ya seperti HP kita tanpa sinyal. Ya, HP kita tanpa sinyal dampaknya terputus-putus, tidak nyambung, ya kan? Terputus-putus, tidak nyambung. Jadi semua jadi jelek. Jadi sekarang bagaimana kita merawat sinyal itu dengan semaksimal mungkin, searif mungkin. Maka ajarannya adalah sholat. Abu Reda juga wajib mulai sekarang terapkan pernapasan panjang, Abu. Yang kembang kepis perut, jadi jangan ditahan. Tarik napas, embuskan. Tarik napas, embuskan. Jadi kalau lupa disambung lagi. Rudi Kelana juga sama. Saat berjalan, ketika duduk, ketika berlari, ketika makan, ketika ke kloset, lakukan terus pernapasan panjang. Maka Febian pun akan bisa mendapatkan konektivitas napas kita dengan sang pemberi napas, seperti HP kita ini dengan sinyalnya. Jadi sementara itu yang bisa Mbah Kung bagikan bagaimana menjadi pribadi yang sejati, memiliki karakter yang kuat. Harus benar-benar kita harus memahami antara ragawi kita dan rohani kita, ya. Jadi dasarnya ke sana. Jadi Febian, Enji, dan semuanya saudaraku yang terkasih, anak-anak cucuku, buyutku semuanya, mulai sekarang janganlah kita tidak menerapkan pernapasan panjang. Wajib Udin menerapkan pernapasan panjang. Hanya itu rahasianya. Tidak sulit, tapi tidak mudah menjalankannya. Nah, kalau Udin, Enji, dan teman-teman lain menerapkan pernapasan panjang sepanjang hidup kita, maka banyak anugerah yang luar biasa yang diberikan sang pemberi napas pada diri kita. Lalu bagaimana kita mengenali rohani kita? Bagaimana mengenali rohani kita? Nah, di sini akan saya singgung sedikit. Ragawi manusia itu gampang lelah, penat, karena terbatas kan. Nutrisinya terbatas, energinya terbatas. Maka kalau lelah, kita istirahat dan tertidur. Setahan-tahannya orang begadangan pasti mudah terlelap ketika sudah mengantuk. Sekuat-kuatnya raga kita pasti kelaparan kalau energinya sudah habis, energinya sudah selesai. Maka kita harus makan dan minum lagi.
Nah, demikian pula rohani kita. Bagaimana merawat rohani kita? Patu pasti tahu bagaimana merawat rohani kita. Pandangan kita, pendengaran kita, rasa hidup kita, apa yang kita hirup, itulah makanan rohani kita. Maka kita tidak boleh melihat, mencium, ataupun mendengarkan yang buruk-buruk. Kalau kita melihat, mencium, menghirup, mendengarkan aneka yang buruk, rohani kita juga jadi ikut buruk, nutrisinya buruk. Makanya banyak yang terpengaruh. Nonton A ikut A, nonton B ikut B, nonton C ikut C. Jadi di sini Yesi juga bisa menerapkannya, ya kan? Kenapa Mbah Kung bilang ragawi kita kalau lelah otomatis tidur, kalau ngantuk langsung lelap. Didimu bisa, didinu juga boleh terapkan. Isi terapkan ya pernapasan panjangnya, agar napas kita terus memiliki konektivitas dengan sang pemberi napas. Didinu Yisi, kalau tidak melakukan pernapasan panjang maka kita gampang cemburu, gampang marah, gampang emosi, gampang bimbang, gampang galau, gampang ikut-ikutan, mudah terpengaruh, mudah terprovokasi, mudah terstigma. Nah, ini jadi pernapasan panjang ini akan membentengi kita dari aneka keburukan dan hal-hal yang negatif lainnya. Ya. Jadi pernapasan panjang ini karena kita menjalankan kekuatan sang pemberi napas dalam napas kita, maka yang ada adalah keindahan. Yang kita lihat adalah pesona. Waktu bukanlah ukuran, tempat bukan batasan. Dimanapun kita berada, kalau kita menerapkan penapasan panjang, maka pesona itu akan indah. Perhatikanlah dimanapun Bakung berada. Bakung selalu menyuguhkan foto-foto yang istimewa. Ada Padma Pelangi, ada cakrawala, ada bias sinar, ada bunga-bunga. Semuanya mempesona, semua indah. Disi bisa perhatikan itu. Sebetulnya foto, video yang Bakung persembahkan pada kalian, pada semuanya, di platform dimanapun Bakung share, itu sebetulnya ada maksudnya. Ada maksudnya, ada tujuannya, ada pesannya. Tapi sedikit sekali yang memahami. Bahkan pemilik platform pun banyak yang belum paham. Maka ketika Mbah Kung pernah menyuguhkan tarung, itu katanya melanggar komunitas. Mbah Kung ini edukator, mengajak semuanya memiliki kebajikan dan kearifan dalam hidup. Bagaimana Mbah Kung mempersembahkan yang jelek? Gak mungkin. Mbah Kung belajar bertutur, belajar menulis, belajar bertindak dengan sebaik mungkin, sesuai dengan anugerah sang pemberi napas. Amel juga tahu bagaimana apa yang dilakukan tidak baik itu pasti tidak nyaman buat yang lain. Ya Tomel. Didinu juga tahu. NG paham. Semuanya akan ngerti bagaimana kalau kita ini melakukan yang tidak baik. Bertutur jelek aja orang sakit hati. Menulis tidak pas aja salah. Saya pernah mengomentari di KW, grit gitu ya, grit kan besar sekali, hebat itu. Tapi katanya melanggar komunitas KW, gumun Bakung ya, akhirnya Bakung ya, diem sajalah. Kemudian Bakung ngomentarin, kan ada orang yang menulis komentar, saya tambahin Mani Padmi Om. Ini kan doa suci. Doa kesempurnaan. Om itu Tuhan, Mani itu suci, Padmi itu mulia. Om itu Tuhan. Hanya Tuhan yang suci dan mulia. Engkau ya Tuhan.
Aku dibilang melanggar komunitas kan lucu gitu loh. Ricardo mungkin sempat simak komentar Bakung itu. Ricardo tahu lah Bakung komentar agak kasar-kasar mungkin di Twitter karena politik ya, karena mungkin yang Bakung lihat mempengaruhi komentarnya. Kalau orang banyak ngapusi, banyak membohongi, banyak berbuat jahat, berbuat jelek, itu kan akhirnya kan nyakitin sekali. Tapi lain ketika Putri ya kan, Mela Putri ini menyanyi, Mela Putri ini mempersembahkan yang terbaik, gak mungkin lah Bakung komentar yang jelek ya kan, ya kayak gitu. Janganlah. Mulai sekarang kita itu mengucapkan, menuliskan, mengerjakan apapun yang indah, yang bagus, yang membangkitkan spirit, membangkitkan daya hidup, menumbuhkan inspirasi, memberikan banyak hal yang positif dalam kehidupan. Di abad canggih Android seperti sekarang ini, banyak yang memanfaatkan dengan sangat buruk dan negatif. Padahal ini adalah kecanggihan, pencapaian akal manusia yang Sang Pemberi Napas berikan pada kita. Sang Pemberi Napas ini kan selalu mulia, selalu nyaman, selalu damai sejahtera, selalu penuh kasih, di atas namakan yang jelek-jelek ya kan. Nah ini mari kita mulai dari diri pribadi kita menjadi karakter yang tangguh, menjadi pribadi-pribadi sejati yang memiliki kesejatian, ikhlas memberi, ikhlas diberi, ikhlas memimpin, ikhlas dipimpin. Lalu bagaimana ingin menjadi pemimpin kalau tidak ikhlas? Hanya pribadi-pribadi sejati yang mampu dan ikhlas memimpin, ikhlas dipimpin. Sayang kamu ya, sama kan? Kalau dikasih dengan ikhlas, sayang kan juga makin ikhlas sayangnya, ya toh. Di Dinu juga sama. Jadi hanya pribadi-pribadi sejati yang sanggup melakukan keikhlasan, sanggup menjalankan ketulusan, bisa menjalankan lapang jiwa dalam kehidupannya, menjalankan legawaning tias, kebak welas, penuh kasih sejati di dalam hidupnya. Mungkin engkau dikecewakan, mungkin dan disakiti, mungkin dan didinu, dilukai. Tapi saya yakin kalau kita sudah mulai memiliki sinyal dan konektivitas dengan Sang Pemberi Napas, dengan napas kita, maka kita makin memiliki lapang jiwa yang kuat, memiliki ketulusan yang dahsyat di dalam berucap, dalam bertindak, dalam menulis, dalam berbagi apapun. Kita penuh ketulusan, penuh kekuatannya, penuh keajaibannya. Maka yang datang kepada kita adalah anugerahnya. Maka mari kita menikmati rasa syukur itu dengan kesehatan ragawi kita, dengan kesempurnaan rohani kita. Ikuti rohani kita, maka kita akan dimuliakan. Kalau kita selalu mengikuti ragawi kita, yang ada adalah kegelisahan, ketakutan, kecemasan, disimbolkan dengan neraka kalau dalam dogmatika dan agama. Tetapi kalau kita ngikutin rohani kita, diibaratkan dalam dogmatika dan agama itu adanya anugerah surga. Ya user 66 tuh angka favorit saya. 6 sama 6 12, 3 tubuh, jiwa dan roh. Selamat Atirah Salsabila. Mari kita menjaga konektivitas napas kita dengan Sang Pemberi Napas, agar hidup kita penuh kasih sejati. Yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita tuliskan, memberikan inspirasi, memberikan kekuatan, memberikan daya hidup
menjadi inovator-inovator yang out of the box. Maka sekarang ini, di tahun 2023 ini, lahirlah talenta-talenta dahsyat. Ada yang dari Bali, ada dari Jogja, ada dari Cina, ada dari Norwegia, ada dari berbagai macam penjuru muka bumi ini. Sang pemberi napas mengirimkan talenta-talenta baru yang lahir. Ada pesenam, ada pemain bola, ada penyanyi, ada penari, ada pelukis, ada kreator-kreator lain. Disinilah yang berbagi pencerahan, pasti berbagi yang positif, berbagi yang indah, berbagi pesona anugerahnya. Karena ini adalah kekuatan sang pemberi napas yang amat dahsyat melalui napas kita yang dititipinya. Ya, Samia juga sama. Mulai sekarang semua saya anjurkan mulai menerapkan pernapasan panjang agar menjadi pribadi sejati, agar diri kita memiliki karakter yang kuat, agar siap memimpin, siap dipimpin. Jangan kita teriak-teriak aku akan jadi pemimpin, tetapi akhirnya kita tidak menjalankan hasta berata dalam kepemimpinan kita. Kepemimpinan kita ini jauh dari ikhlas, dari legowo, dari lapang jiwa. Karena tidak menerapkan pernapasan panjang, karena tidak menjaga konektivitas napas kita dengan sang pemberi napas. Coba kalau saat ini satelit kita dekat, platform kita terkasih ini menghentikan siaran ini, sinyalnya hilang, NK pasti tidak akan berhubung dengan Mbah Kung di sini, ya kan? Itu gambarannya, kiasannya ada seperti itu. NK di Dino memiliki pulsa, punya kuota banyak, tetapi kalau nggak ada sinyal, N kita, atau baterainya habis, lowbat, kita tidak akan bisa nyambung. Nah, disinilah pentingnya sinergi, pentingnya kerjasama yang indah untuk terus mengerjakan yang terbaik dalam hidup. Berbagi anugerahnya, mensyukuri anugerah dan berkah sang pemberi napas melalui napas kita. Juga kalau Mbah Kung tidak punya napas, mana bisa bicara begini toh? Ya gitu. Jadi itu sebabnya kalau Mbah Kung ngobrol-ngobrol di sini, saya memerlukan waktu yang luang. Tadi Hairil seandainya menelpon Mbah Kung pasti tidak nyambung karena Mbah Kung sedang online seperti ini. Follow back juga sama. Ya, untuk semua teman Hairil dan sebagainya, kalau Mbah Kung tidak mengikuti kalian, ya maafin karena saya sudah mengikuti 5.000. Ya, saking loyalnya kan sudah 5.000, mengikuti 5.000, jadi aku nggak bisa berkutik, nggak bisa mengikuti siapa-siapa. Tapi kalau kalian nandain aku, nandain Mbah Kung, pasti Mbah Kung balas. Begitu Mbah Kung longgar, senggang, tidak melayanin people, tidak ngasih sharing dengan yang datang ketemu Mbah Kung, pasti Mbah Kung jawab dan layani. Kalau telat sekalipun pasti Mbah Kung coba hadapi. Karena Mbah Kung kemarin 3 hari bikin salah satu platform aja, itu diikutin 7.000 teman. Jadi saya konfirmasinya cukup 5.000, nggak bisa lebih. Caranya lebih mungkin langganan premium atau apa, Mbah Kung tidak tahu karena itu kebijakan platform. Jadi tidak apa-apa, yang penting kita terus berbagi keindahan, berbagi hal yang positif, berusaha menginspirasi, kan? Berbagi, menginspirasi, memberikan dorongan yang kuat. Gak usah diucapkan, lakukan saja. Dengan karya kita, ya Arum juga akan tahu. Kalau Arum nyolek Mbah Kung masuk, Arum tidak aku colek, ya kan? Jadi
Mari kita terus saja berkaya, berbagi. Jadi kalau hari ini itu kita berusaha menjadi karakter yang mumpuni, karakter yang sejati, maka harus mengenali diri kita, mengenali ragawi kita, memahami rohani kita. Nah, Mbah Kung lanjutkan. Dalam memelihara ragawi kita sudah tahu, memelihara tubuh kita dengan sehat kita sudah tahu, semua sudah paham. Memelihara rohani tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi harus melihat, mendengar, merasakan, menghirup yang baik-baik saja agar tidak jadi negatif. Dan yang paling utama adalah menerapkan pernapasan panjang agar napas kita terus memiliki konektivitas dengan Sang Pemberi napas. Lalu kita harus mengerti juga ketika ngantuk kita tidur, ketika lelah kita istirahat, itu ragawi kita. Lalu bagaimana dengan rohani kita? Dengan sukma kita, dengan roh kita. Roh kita itu abadi, seperti yang pemberi napas berikan. Maka kalau kita tertidur lelap di ragawi kita, angel tidur, angel menerapi dalam tidur lelap, maka angel itu mimpi. Ya, mimpi itu adalah perjalanan rohani kita, perjalanan sukma kita yang memberikan sinyal, memberikan petunjuk kalau rohani kita ini tidak pernah lelah. Sukma kita itu dalam keabadiannya sesuai dengan Sang Pemberi napas. Maka saat kita tertidur lelap, tubuh kita penat, kita dikasih mimpi. Mimpi ini adalah perjalanan roh, perjalanan sukma yang akan memberikan gambaran. Ya akan tahu, akan paham saat mimpi ini ada kategorinya. Hal ini sudah dikitabkan dalam kitab Betal Jemur Ada Makna, sebuah primbon tentang kategori mimpi. Ya bisa tahu, ya bisa melihat di kitab Betal Jemur Ada Makna itu ya. Dalam kategori mimpi ini ada Sasmitaning Roh, ada Darasih, ada Cokrobowo. Sasmitaning Roh adalah dawuh Sang Pemberi napas bahwa apa yang kita dapatkan dalam mimpi Sasmitaning Roh itu terjadi. Petunjuk atau spirit directing dari Sang Pemberi napas kepada napas kita. Itu kalau Sasmitaning Roh. Kalau Darasih adalah petunjuk bahwa apa yang kita lalui dalam rohani ini, dalam sukma kita, perjalanan sukma kita ini akan terjadi dalam waktu tertentu. Akan bisa dihitung kapan akan terjadi. Itu sesuai dengan neptu dino dan pasarannya. Ya. Nah itu kalau Darasih. Darasih bisa dihitung kapan akan terjadinya. Apakah ketemu dino, apakah ketemu bulan, apakah ketemu tahun, apakah ketemu windu. Nah, ada hitungannya. Ya. Jadi silakan saja, untuk detailnya ada di karya leluhur sepuh kita dalam kitab primbon Betal Jemur Ada Makna. Di situ ada masalah impen. Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Indonesia, ada juga yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Belanda, silakan. Yang bagus untuk disimak, tengo motor itu bisa buka yang bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Kalau suka bahasa Inggris dan bahasa Belanda monggo untuk memperlancar. Itu di kitab primbon Betal Jemur Ada Makna masalah mimpi. Yang di-share di media sosial itu adalah dari primbon itu, ya. Nah kalau kategori Cokrobowo itu hanya kembang tidur, hiburan, melali kalau bahasa Bali, jalan-jalan, kelencer kalau bahasa Nijo, kelencer, ya kan, refreshing, jalan-jalan, itu kalau Cokrobowo. Jadi nggak ada artinya, hanya hiburan kita, hiburan rohani kita
kita dibawa gedebok ke goa, dibawa gedebok ke langit, dibawa gedebok ke gunung, dibawa terbang. Nah, itu gedebok dibawa seperti itu. Jadi gedebok boleh terapkan mulai sekarang dan mulai hari ini. Setelah tahu Mbah Kong sampaikan, catatlah mimpi-mimpi itu. Hari ini mimpi apa? Saat terlelap mimpi apa? Ketika tidur mimpi apa? Mau siang, mau pagi, mau malam, mau petang, ketika kita ngantuk, lelah, tidur dan kamu mimpi, catatlah. Nanti catatan itu boleh di-sharing ke Mbah Kong. Boleh lewat DM di platform kita tercinta ini. Boleh di Snack Video, boleh di YouTube, boleh di Facebook, boleh di Instagram, boleh di TikTok, boleh di WhatsApp, boleh di telepon, boleh di mana aja. Monggo aja, kita ini satu kesatuan. Kita dalam generasi Android yang maha canggih. Mari kita bersinergi, saling mengisi, maka akan dahsyat. Kalau semua ini program, semua platform menyatu, semuanya saling bersinergi, alangkah luar biasanya. NSG, Agus Pakel, Didinu, kalau bekerja sama dengan Mbah Kong, dengan semuanya, dengan yang ada semua di keluarga kita di sini, pasti indah. Gak ada yang jelek, ya. Nah itu tadi, mulai sekarang dicatat. Jam berapa? Tapi intinya energi kalau mencatat mimpi itu isinya aja. Kamu mimpi kemana, ada di mana, ngapain saja, dengan siapa, lagi mengapa, bagaimana kamu ada di sana. Agus Pakel juga boleh mencatatnya dengan detail ya. Jadi kita ini harus benar-benar ngerti dengan detail apa yang kita lalui dalam alam mimpi itu, perjalanan rohani kita. Kalau nggak ngerti boleh kontak Mbah Kong ya. Halo, apa kabar Om Iwe? Ganteng amat pakai kacamata, wes kayak rocker aja. Ya. Menikmati platform ya. Gimana Om Iwe? Kacamatanya orang mati itu anugerah dari Snack Video terkasih ya. Iya. Ya. Agus Pakel di Dino itu Om Iwe lagi pakai kacamata keren ya. Nothing special. Mulai sekarang catatlah semua pengalaman dan perjalanan mimpimu ya. Semua mimpi-mimpinya harus dicatat. Impian ya, mimpi saat tidur, mimpi apa ditulis. Kadang-kadang kan kita lupa. Tetapi kalau sasmitaning roh itu tidak akan lupa, karena itu petunjuk. Seperti waktu Mbah Kong menyampaikan sesuatu pada seorang tokoh yang tidak boleh bicara sembarangan waktu itu terjadi. Jadi tahun 2000 berapa itu, 2012. Jadi beliau bicara tahun 2011, Mbah Kong tegur, jangan ngomong seperti itu, nanti terjadi pada dirimu sendiri. Dan terjadi pada bulan September 2012. Tahu kan isu kiamat 2012 itu saya tegur tokohnya. Dan beliau yang akhirnya kiamat karena beliau itu teman dekat Mbah Kong, sering sharing. Kalau jadi narasumber bersama tuh biasanya kami itu satu meja. Mbah Kong sampaikan kita tidak boleh mendahului sang pemberi napas ya. Tidak boleh memberi sang pemberi napas, harus selalu menyucikan dan memuliakan beliau dengan segala karyanya. Maka kita harus menghormati sesama hidup. Kalau doa leluhur kita itu Amado tahu, Mbah Kong sering berdoa begini,
jagat gede, jagat cilik nyawi jimring sareran ingsun. Hampir di setiap video yang spesial tuh Amado pasti nyimak. Kalau pernah nyimak video Mbah Kung yang Mbah Kung share di media sosial, Mbah Kung selalu menyandungkan doa jagat gede, jagat cilik nyawi jimring sareran ingsun. Semesta raya yang tiada batas, dunia dan segala isinya, XMG tahu menyatu dalam diri pribadi kita. Kalau semua menyatu menjadi sareran ingsun, maka semua ada sama. Cisai pasti tahu. Cisai pasti tahu bahwa Senanu doa itu ucapan terima kasih yang sangat suci, bahwa kita ini harus menghormati sesama hidup. Karena semesta raya yang tiada batas, dunia dan segala isinya menyatu dalam diri pribadi kita. Maka kowe ya aku ya kowe. You, me. Kowe ya aku ya kowe. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Yang engkau rasakan pasti ku rasakan juga. Yang engkau sedihkan pasti Mbah Kung perhatinkan juga. Cisai di Dinu pasti ngerasain itu. Nah inilah, membangun kepekaan inilah yang akan kita dapatkan tatkala kita memahami ragawi dan rohani kita. Ya, memahami ragawi dan rohani kita berarti memahami jiwa kita. Memahami jiwa kita berarti memahami spirit. Memahami spirit berarti memahami daya hidup. Memahami daya hidup berarti memahami napas. Memahami napas berarti mengerti yang memelihara napas. Memahami yang memelihara napas, maka kita memahami sang pemberi napas. Ya, memahami sang pemberi napas. Artinya rangkaian kehidupan ini nyawiji, manunggal, menyatu, bersatu. Become one. Universe become one in we soul. Big universe, small universe become one in my soul. Segalanya menyatu dalam diri pribadi kita. Apapun bentuknya, apapun sesama hidup itu menyatu dalam diri kita. Maka ada paham, ada pencapaian. Lina pernah tahu kan, Nina mengerti tentang manunggaling kawu Gusti. Manunggaling kawula Gusti. Bisa jadi kawula, bisa jadi Gusti, bisa jadi tuan, bisa menjadi hamba, bisa menjadi apa saja. Sesuai dengan sang pemberi napas. Karena Nina ini menyatu dengan sang pemberi napas melalui napas kita, maka mari kita rawat dengan baik. Mulai sekarang terapkan pernapasan panjang yang kembang kempis perut kita. Dihirup, kembangkan perutnya, diembuskan, dihirup, diembuskan, dihirup, diembuskan. Nanti mati akan bisa merasakan indahnya ketika kita menerapkan pernapasan panjang. Yang biasanya ruwet kita menjadi bening pikir, jernih hati, lapang jiwa dalam menapai ini hidup dan kehidupan. Percaya boleh, tidak, enggak apa-apa. Mbah Kung bukan mengada-ngada, bukan double, tapi itulah yang Mbah Kung dapatkan ketika harus menepi dari keramaian selama COVID-19. 9 bulan Mbah Kung menyepi seorang diri di pantai, sampai akhirnya banyak hal yang didapatkan. Dan salah satu yang Mbah Kung sampaikan adalah dari hasil menyepi ini, hasil ngelakoni. Farel Prayogo juga pasti tahu, kalau nyanyi, kalau tidak pernapasan panjang, suaranya gak akan bagus. Iya, ya kan? Jadi disinilah pentingnya kita melakukan pernapasan panjang. Tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan, agar napas kita tersambung, terkoneksi, terhubung
dengan Sang Pemberi Napas, maka yang kita kerjakan adalah kekuatannya, kemuliaannya, kesuciannya, keagungannya, sehingga yang kita ucapkan, yang kita kerjakan penuh welas asih, penuh kasih sejati dalam hidup, dan kita akan menjadi orang yang ikhlas, orang yang tulus, orang lapang jiwa, orang yang sungguh sabar dalam menghadapi ini hidup. Yayah jalankan lagi. Kalau selama ini Yayah melupakannya, terapkan kembali. Demikian pula dengan saudara-saudaraku dimanapun berada. Dulu telah berhimpun dari berbagai negara, ya, terhimpun dalam kelompok komunitas galaksi, New Earth Mandala, juga ada New Earth Atlantis, Isa, Didino. Mari jalankan pernapasan panjang agar kita satu frekuensi, sehingga kita makin indah, makin kuat, penuh berkah, penuh kekuatannya, disertai keajaibannya. Itu yang bisa Mbah Kong berikan hari ini. Sebentar lagi Mbah Kong harus melayani Om Roy dari Tangerang, Stefani dari Queensland, juga ada Jain dari Hong Kong, ya, ada teman-teman dari Korea. Mbah Kong akan layani dulu, dan Mbah Kong mohon pamit dulu. Semuanya diberkahi, Akbar, Kaisar diberkahi selalu. Ya, apapun yang kita kerjakan, jadilah sinarnya, jadilah cahayanya. Syukur kita mampu berbagi pelanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om matur sembah nuwun. Beautiful, matur sembah nuwun. Beautiful, matur sembah nuwun. Matur Mas Didino, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun semuanya. Dan kita akan bertemu setiap saat. Kalau ingin ngobrol, boleh telepon Mbah Kong, boleh DM, boleh video call, boleh email, boleh apa saja, boleh datang langsung untuk sharing ya. Sharing, kita berbagi yang kita punya, kita berbagi yang kita tahu. Lalui, maka tahu dan tulus hidup. Oke. Sampai jumpa nanti. Lalui, maka tahu dan tulus hidup. Waktu bukanlah ukuran, tempat bukan batasan. Itulah sebabnya kita harus menapai ini. Laksana titian moksa.